Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Bapak Ibu guru hebat, izinkan pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Tapi sebelum itu, izinkan terlebih dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Mansur, saya calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023, kelas 57, unit kerja dari SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bapak, Ibu guru hebat, bahwa nilai-nilai guru penggerak itu mencakup 5 aspek. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, reflektif. Lalu, bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Baiklah, akan saya bahas satu persatu berikut ini. Bapak, Ibu guru hebat, bahwa nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak kepada murid. Nilai ini mensyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Segala hal guru penggerak lakukan harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. Guru penggerak yang memiliki nilai ini akan selalu berpikir mengenai pertanyaan utama yang mendahulukan muridnya, seperti apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini lebih baik, bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan. Itulah salah satu nilai dari berpihak pada murid. Lalu kegiatan apa yang sudah dan akan dilakukan pada keberpihakan pada murid yang telah saya lakukan dan terus akan saya lakukan? Ada beberapa hal sebenarnya, tapi saya tampilkan ada 3 yang telah saya lakukan dan mungkin akan terus saya lakukan. Yang pertama, ketika saya mengajar, biasanya saya akan membuka keran, memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya, melakukan berbagai hal yang sifatnya masih ingin ditanyakan oleh murid. Memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mereka melakukan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membangun kesepahaman dari materi yang diajarkan. Selain memberikan pertanyaan-pertanyaan pada murid, ada juga biasanya saya melakukan adalah elaborasi diri dengan belajar secara berkelompok. Ini penting, biasanya dengan belajar kelompok murid menjadi lebih mengeksplor dirinya. Karena dia bisa belajar dari temannya, belajar dengan temannya, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu yang dilakukan saya pada keberpihakan pada murid, pada nilai guru penggerak. Yang tidak kalah penting adalah saya selalu memberikan kesepakatan dengan murid. Membuat kesepakatan dengan murid dalam berbagai konteks dan berbagai hal kegiatan. Ini penting karena kesepakatan itu bisa membuat acuan untuk saya melakukan kegiatan-kegiatan dan murid juga menjadi lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dalam kesepakatan tersebut. Itulah salah satu beberapa hal yang bisa kita lakukan, telah saya lakukan dan terus akan saya lakukan dari berbagai hal yang telah saya lakukan pada kegiatan keberpihakan kepada murid. Bapak Ibu guru hebat, nilai guru penggerak yang kedua yaitu inovatif. Makna dari nilai inovatif dalam diri seorang guru penggerak ialah mampu senantiasa memunculkan gagasan segar, tepat guna dan tepat sasaran. Guru penggerak
yang mempunyai nilai inovatif juga pantang menyerah atau memiliki daya letting, sehingga jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Selalu membuat karya inspiratif dan inovatif dalam buah dari pemikiran visionernya. Bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi inovatif dalam pembelajaran, pemikiran, dan tindakan yang mengarah kepada terciptanya hal-hal baru dan orsinil. Lalu kegiatan apa yang sudah dan akan dilakukan pada peran guru yang inovatif? Ada beberapa hal yang pernah dan akan terus saya lakukan. Yang pertama adalah belajar secara kontekstual dengan media yang ada. Guru yang inovatif selalu memberikan pembelajaran yang up to date, memberikan pembelajaran yang tidak pernah paku pada satu hal saja. Yang kedua, pemanfaatan teknologi sebagai yang terkini. Ini adalah bagian dari kodrat zaman. Kita tidak bisa mengelak dari perubahan zaman, maka anak diwajibkan mampu menguasai peralihan teknologi. Kemudian belajar tidak hanya di sekolah, kita bisa memanfaatkan instansi, badan usaha atau lain sebagainya sebagai sumber belajar. Kemudian belajar juga tidak hanya teori, tapi juga bisa melakukan karya nyata karena bagian dari pembelajaran. Contohnya adalah misalnya dengan melakukan market day dan lain sebagainya. Itulah beberapa kegiatan yang sudah dan akan terus dilakukan pada peran guru inovatif. Bapak, Ibu guru hebat. Peran guru penggerak yang ketiga adalah mandiri. Nilai mandiri ini secara sederhana menggambarkan semangat yang lahir dari diri sendiri untuk terus belajar sepanjang hayat. Ini juga berarti seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lainnya. Belajar secara mandiri bukan hanya secara individu, bisa juga berkelompok, membangun komunitas. Lalu kegiatan apa yang sudah dan akan dilakukan pada peran guru yang secara mandiri? Ada beberapa hal yang pernah dan akan terus saya lakukan. Yang pertama biasanya adalah misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan webinar atau pelatihan mandiri pada platform mereka mengajar. Bisa kita lakukan bahwa itu bagian dari usaha guru untuk mandiri, upgrade diri. Kemudian melakukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Misal kalau hari ini masih S1 bisa dilanjutkan kepada pendidikan S2 dan seterusnya. Kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya musyawarah guru mata pelajaran dan lain sebagainya adalah bagian dari bagaimana seorang guru melakukan upgrade diri tentang peran guru yang mandiri. Bapak Ibu guru hebat, nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif. Salah satu nilai yang dimiliki guru penggerak adalah kolaboratif. Nilai ini merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh guru penggerak dalam kehidupan sehari-hari, terutama kaitan dengan kemampuan guru menggerak dan membangun kerjasama positif dan harmonis dengan berbagai pihak. Guru penggerak bukan hanya dituntut mandiri, namun bisa bekerja sama, fleksibel, dan luas dalam pandangan dan perilaku dalam sebuah ekosistem yang positif. Lalu kegiatan yang sudah dan akan dilakukan pada peran guru kolaboratif. Banyak hal yang telah saya lakukan SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, mungkin dan terus akan saya lakukan. Yang pertama misalnya adalah sharing bareng dengan guru-guru tentang berbagai hal dalam memberikan tuntutan pembelajaran kepada anak, berelaborasi dan berkolaborasi, di mana kita membuat komitmen bersama terkait dengan pembelajaran
yang satu rumpun. Kemudian berkolaborasi dengan siswa, memastikan lingkungan kelas, sekolah, dan lain sebagainya. Yang program KKBM-nya yaitu dengan Selasi atau Selasa Bersih. Kemudian berkolaborasi dengan TNI dan membentuk karakter murid yang disiplin dan tangguh. Seperti kegiatan KS, ketarunaan, dan lain-lain. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan BNN, kecamatan, kepolisian, OKP, dan lain sebagainya, seperti bahaya narkoba, safety drafting, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu peran guru berkolaborasi bukan hanya dengan siswa, tapi juga dengan guru, sesama guru, dan dengan stakeholder yang ada di lingkungan kita. Bapak, Ibu guru hebat, peran guru penggerak yang terakhir adalah reflektif. Nilai reflektif layaknya adalah model mental yang diharapkan menumbuh pada guru penggerak, di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif. Guru penggerak yang reflektif tidak hanya berhenti sampai rencana tindakan saja. Mereka juga menjembatahkan lewat tindakan nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan. Dalam konteks pendidikan, guru penggerak harus menjadi refleksi sebagai kebiasaan, bukan sekedar dengan tugas menyelesaikan tagihan materi. Refleksi yang baik dapat membantu mengubah pengalaman proses pembelajaran yang memperdaya baik individu maupun kelompok dalam meningkatkan dan mengungkapkan potensi mereka. Lalu kegiatan apa yang sudah dan akan dilakukan pada referan guru reflektif? Ada beberapa hal yang telah dan mungkin akan terus saya lakukan. Misalnya dalam setiap momen atau setiap pembelajaran, saya selalu berdialog dengan murid tentang materi atau refleksi sebelum closing atau sebelum penutupan. Menanyakan tentang beberapa hal terkait dengan materi, tugas-tugas, dan lain sebagainya. Itu penting untuk membangun sebuah komitmen bersama, membangun keseimbangan antara guru dengan siswanya. Kemudian melakukan refleksi secara mandiri setiap kali yang bisa saya lakukan. Bisa sebelum pembelajaran maupun sesudah pembelajaran. Untuk terus membangun sinergitas, membangun kemampuan untuk melakukan refleksi yang lebih baik, pengajaran yang lebih baik, dan lain sebagainya. Terakhir adalah melakukan refleksi bersama komunitas, NGMP, guru-guru, teman sejawat, dan lain sebagainya. Melakukan berbagai hal untuk membangun sebuah komitmen bersama agar pembelajaran lebih baik dari yang sebelumnya. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, pemaparan saya tentang modul 1.2 demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.